Halo, siapa di sini yang private akun sosial medianya? Sebenarnya sah-sah saja kalau misalkan kita private akun sosial media kita. Toh itu juga akun sosmed kita gitu. Dan nyamannya kita gimana gitu, mau private akun, mau enggak gitu. Namun di era sosial media sekarang yang apa-apa ditanyakan sosial medianya, bahkan kalian ikut event volunteer aja ada di formnya kayak Instagramnya apa gitu. Nah itu nunjukin sebuah hal yang akan dicek untuk mengetahui branding kita itu seperti apa. Nah, kalau misalkan kalian orang yang introvert seperti aku, terus kalian orangnya energinya cepat habis di lingkungan sosial, sosial media itu adalah solusi yang tepat untuk membangun personal branding. Ikut organisasi, ngelamar kerja, bahkan buat CV pun kita cantumin sosial media kayak Instagram lah gitu. Nah, dari situ aja kita berpikir bahwa ternyata hal ini bisa menjadi peluang di diri kita ke depannya. Nah, ini akan menjadi branding atau title kita itu orangnya seperti apa gitu di sosial media. Sebenarnya aku itu mau membahas buku tentang filosofi teras by Henry Menampiring, yang dimana mengajarkan hidup berdasarkan kontrol kendali kita, bukan orang lain. Nah, tapi aku ingin mengaitkan dengan membuat personal branding ini gitu di akun sosial media. Aku sempat baca di jurnal apa gitu ya, kayak muncul aja waktu lagi bikin tugas. Dia bilang kayak platform Instagram itu bisa menjadi personal branding seseorang karena berisi tentang keahlian, kemampuan, ataupun ciri khas dari orang tersebut. Sama halnya ketika kita menonton podcast. Kita pasti penasaran sama sosial media si narasumber gitu. Nah, contoh aku misalkan nonton Rumah Minimalis. Nah, aku bertanya kayak, kenapa ya bisa nih orang diundang? Karena dia punya experience, karena dia punya pengalaman yang dicantumkan atau ditampilkan di sosial media sebagai branding. Makanya di podcast itu dia diundang. Sama seperti kita yang punya branding. Setiap orang itu pasti punya branding dan deskripsinya gitu. Tapi jujur Kak, aku bingung banget post apa ya di sosial media karena aku merasa belum ada yang cukup untuk ditampilkan. Aku masih belum merasa pantas. Nah, kata-kata itu adalah kata-kata yang terjadi pada diri aku di SMA. Setelah itu aku menonton video Halo Hani. Dia merupakan seorang yang sering unggah di sosmed kayak akun cara atau tips membuat personal branding gitu. Dia bilang, kalau misalkan kita kalau mau membuat ya sosial media, apa personal branding di sosial media, itu kita nggak harus menampilkan prestasi seperti Maudy Ayunda yang bejibun. Kita tidak harus menunggu prestasi kita seperti Maudy Ayunda maksud aku, tapi kita bisa tunjukin potensi atau kalian yang kita miliki saat itu gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk membuat personal branding di sosial media aku. Aku menyusun sosial media aku agar punya branding yang bagus gitu. Tapi saat itu memang aku kan orangnya introvert ya, waktu SMA itu kayak bingung apa ya yang bisa aku unggah gitu. Karena aku sadar waktu itu aku sempat nonton video Kak Halo Hani gitu namanya kalau nggak salah sosmednya. Jadi dia bilang kalau misalkan kita pengen buat personal branding di sosial media, nggak harus prestasi kita sebanyak mau di Ayunda dulu baru kita post, tapi kita bisa mengunggah apa yang sedang kita lakukan sampai saat ini kayak experience, pengalaman, atau apalah yang kamu sukai. Contoh, kayak aku waktu itu suka baca buku gitu. Nah, akhirnya aku bahas buku di YouTube, terus juga aku kayak kasih tahu kata-kata yang bagus yang aku temukan di buku. Nah, terus lama-kelamaan aku mulai suka nih nyusun
sosial media aku tuh kayak punya branding. Kalau aku tuh hobi public speaking, kayak aku suka di bidang-bidang hal seperti itu. Nah, karena hal itu akhirnya aku sadar, aku tuh sukanya di bidang public speaking gitu. Nah, terus aku bikinlah konten. Awalnya tuh masih kayak biasa-biasa aja gitu. Aku buat personal branding, kayak nata personal branding di sosmed gitu. Nah, terus terjadi beberapa tragedi, nah bercanda. Terus ini dia beberapa kayak dampak yang terjadi ketika aku mulai menyusun personal branding aku semenjak SMA. Jadi dampak yang terjadi itu pas kuliah ya berarti. Yang pertama itu mendapatkan peluang. Nah, waktu itu aku inget banget karena aku ngerasa kayak, oh aku nih udah mulai nyusun-nyusun sosial media aku tuh biar ada branding gitu. Aku waktu kuliah, liburan itu kan pengen gitu cari aktivitas dan akhirnya aku iseng untuk cari kerja gitu, kayak pengen dapat pengalaman. Nah, terus waktu aku bikin CV, itu biasa kan, itu kayak nampilin sosial media kita gitu. Saat interview kerja, itu tuh banyak banget dia ngebahas tentang apa yang aku unggah di sosial media. Oh, kamu suka itu ya? Jadi MC ya? Berarti kamu bisa dong kalau misalkan ada acara-acara di kantor. Kan aku waktu itu daftarnya di apa? Ngelamarnya di kantor arsitek gitu kan. Bisa dong kalau misalkan saya suruh kamu di ini gitu. Oh, kamu suka bikin konten ya, kamu gitu. Jadi kita tuh dapat peluang gitu karena kita menunjukkan kualitas atau kita nunjukin kemampuan yang kita punya gitu di bidang tertentu. Kayak misalkan tiba-tiba yang interview aku bilang, nanti kalau misalkan ada meeting boleh nggak kamu jadi moderator gitu. Nah, hal ini terjadi karena ya kita membuat branding kita di sosial media seperti itu. Nah, kalau nggak salah itu waktu aku ngelamar ada tiga kali aku coba ngelamar kerja dan sekali itu nggak diterima atau ditolak karena memang dia tidak menerima orang yang sedang kuliah. Dia ingin yang benar-benar fokus gitu. Nah, dari sini aku sadar saat interview itu kebanyakan ia menanyakan hal-hal yang ada di sosial media aku. Oh, kamu pernah ikut ini ya di sosmed? Saya lihat kamu jadi ini, ikut clean up ini gitu. Jadi yang ditanyakan itu hal-hal yang aku lakukan di sosial media gitu. Terus juga kan aku cerita dikit ya, aku kan jurusannya tuh arsitek, tapi aku tuh gak banyak lah post tentang kehidupan aku sebagai mahasiswa arsitek. Nah, tapi aku beberapa post kegiatan aku, tapi nggak yang begitu banyak sebagai mahasiswa arsitek lanskap. Nah, 2 kali ini ada orang yang DM aku di Instagram kayak nawarin untuk freelance ngerjain villa 2 lantai, tapi aku tolak karena posisinya aku lagi kuliah. Terus ada yang nawarin aku, pokoknya waktu itu lagi kuliah padat, jadi aku kayak nggak bisa deh gitu. Terus habis itu aku posisinya juga waktu itu semester 2 ya, jadi kayak semester 2 atau semester 3, jadi kayak ilmu aku tuh belum matang, aku takut aja gitu langsung ambil kerjaan yang bikin CAT gitu. Terus habis itu juga ada yang nawarin aku di semester berapa ya, 4 kalau nggak salah, bikin gazebo gitu, kayak iya gazebo. Terus aku terima karena ya udah gazebo gitu. Aku waktu itu kebetulan lagi santai juga. Dan ada juga yang nawarin aku untuk jadi guru karena mungkin dia ngelihat kayak oh nih orang bisa public speaking segala macam. Dan tawaran seperti menjadi moderator, MC, freelance sebagai host podcast itu aku dapatkan. Nah, hal ini terjadi karena aku menyusun personal branding di sosial media aku gitu. Apakah pernah terjadi penolakan? Apakah pernah terjadi kegagalan? Pernah. Maksud aku kayak penolakan, kegagalan itu pernah ya. Tapi ya dari situ belajar. Jadi kayak, oh apalagi ya yang perlu diatur biar bagus sosmednya, biar kelihatan di sosmed itu oke gitu. Untuk nyusun personal branding kita.
Yang kedua, aku jadi jauh lebih percaya diri. Nah, sebelum aku memutuskan untuk membuat personal branding di sosial media, aku orangnya tuh pemalu banget, nggak berani ngomong sama orang dan kemana-mana harus ditemenin kakak aku atau orang tua aku. Nah, saat aku membuat personal branding, itu kan kita jadi tahu kemampuan-kemampuan yang kita miliki, terus kita jadi kayak, "Oh, ternyata aku sukanya ini. Oh, ini bagus nih." Nah, kita jadi tahu nilai yang kita miliki. Nah, ketika kita udah ngerasa terbiasa dengan hal itu, lama-kelamaan kita jadi sadar bahwa kita tuh punya versi hidup kita dan orang lain itu juga punya versi hidup mereka. Dan kalian akan lebih percaya diri dan menerima dengan apa nilai yang kalian punya gitu. Jadi entah kenapa aku jadi lebih percaya diri ketika aku membuat personal branding di sosial media. Jadi di video kali ini aku membahas mengenai personal branding yang bisa kalian unggah seperti skill kalian, kemampuan yang kalian miliki, keahlian yang kalian miliki, berdasarkan versi yang kalian punya. Tapi bukan hal-hal yang bersifat privacy. Kalian juga harus membatasi apa yang diunggah. Jangan sampai mengunggah curhat, masalah teman, masalahmu, itu enggak sih. Jangan sampai oversharing. Jadi gunakan sosial media itu sebagai branding atau identitas kamu, tapi bukan yang kayak sampai oversharing gitu, enggak. Tapi untuk nunjukin experience yang pernah kamu lakukan yang bisa membuka peluang gitu. Pasti kalian ngerti lah apa yang diunggah dan apa yang sebaiknya nggak usah diunggah.